Kalau tentang perang naga bang dalam kitab Yahudi ada nggak? Nggak ada, adanya perang Gog dan Magog. Ya kan di situ dikatakan Gabriel itu dan Mikael itu memimpin malaikat Tuhan. Sedangkan naga itu yang dikatakan adalah naga tua atau iblis itu kan memimpin juga malaikatnya. Maksudnya Berarti di gimana? sini ada dua. Makasih Nur. Maksudnya gimana? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan berperang lawan kerajaan iblis gitu maksudnya? Iya, menurut dalam kitab Wahyu bang, bahwa malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Mikael dan Gabriel itu melawan naga tua atau isi iblis ini Nggak ada yang dengan bisa ngelawan. malaikat-malaikatnya. Dengerin, nggak ada yang bisa ngelawan penciptanya, termasuk setan. Masa setan ngelawan? Tidak ada perang bang. Ya nggak ada namanya kerajaan Tuhan, kerajaan setan. Perang tuh di mana, idenya dari mana itu tuh? Siapa yang mau ngelawan Tuhan pencipta setan? Aduh, Kalau menurut Yahudi bang, setan itu diciptakan siapa bang? Tuhan lah yang cipta, terus siapa yang ciptain? Kata Kristen bang ya, maaf bang ya, kata Kristen The bahwa fallen angel. tidak pernah The fallen menciptakan angel. yang jahat-jahat bang. Maaf bang Billy, boleh nggak saya tanya sedikit bang Billy? Ya, Ya, gini bang Billy, di dalam kitab perjanjian baru kan ada dikatakan dalam kitab Wahyu itu Yerusalem baru yang akan diturunkan dari langit baru dan bumi yang baru. Nah, kitab menurut Wahyu, Yahudi itu gimana bang? Apakah benar ada seperti itu dalam iman Yahudi? kitab Wahyu. Ya, gini bang, Sudah di dalam kitab bacakan Wahyu, Allah itu. iman Kristen di akhir nanti akan ada bumi baru dan langit baru dan ada Yerusalem baru yang diturunkan dari surga. Nah, menurut iman Yahudi apakah benar juga ada seperti itu bang? Atau gimana? Kalau merujuk pada kitab Wahyu ya kita nggak baca kitab Wahyu dan nggak mengimani kitab Enggak, Wahyu. dalam iman Yahudi bang, apakah benar itu ada seperti itu? Ya kalau kita mengenai olam olam haba, the next world, dunia yang akan datang. Apakah benar ada Yerusalem baru bang? Yerusalem baru. Yerusalem. Kalau di Islam ada loh sebenarnya, tapi jarang orang mengetahui. Mungkin saya salah satu yang mengetahui. Di Islam ada. Gimana? Saya Kristen baru tahu ini. Ada Iya, jadi Yerusalem gini, Bang. baru nih. Maksudnya gimana Yerusalem tuh diperbarui gitu? Bagaimana? Gini, dengerin dulu. Jadi Yerusalem sepanjang sejarah yang kita ketahui adalah peperangan ya. Ketika Bani Israel merebutnya dari orang-orang Kanaan, kemudian ketika mereka juga diserang oleh Babilonia, oleh Assyria, oleh Romawi, oleh Bizantium Yunani, ya. Kemudian nanti akan ada waktunya kota itu tuh nggak ada peperangan, damai teratur gitu, nggak ada pertumpahan darah sedikit pun. Yaitu zaman siapa? Zaman ketika Al-Masih turun kedua kali. Al-Masih ini yang mungkin kalian sebut Mesias. Nah itu di kita itu yang disebut itu Yerusalem baru, itu maksudnya Yerusalem yang tidak seperti yang dulu penuh pertumpahan darah, sekarang akan damai, itu setelah turunnya Al-Masih. Bang Indra, Bang, kalau Al-Masih itu nanti turunnya di mana, Bang? Di Yerusalem gitu. Enggak, dia turunnya itu di Damaskus, pertama kali turun. Oh, berarti ini dengerin, Bang, ke dengerin, kita Bang. ini nggak ngaruh berarti ya ke kita Bang, ini yang di Asia Bang. ini. Gini, dengerin. Jadi Al-Masih itu, Isa Al-Masih itu akan turun di sebuah masjid yang punya 2 menara putih di kota Damaskus. Dalam hadis ini Nabi ya mengatakan. Nah, setelah kita lihat di kota Damaskus hanya ada satu-satunya masjid yang punya menara putih, tapi ternyata itu tidak sepenuhnya masjid. Jadi di Damaskus Syria itu ada sebuah bangunan tempat ibadah yang dibelah jadi 2, dan itu bangunan. Jadi gimana? Enggak, gini bang, saya bertanya dalam Putus nih Bang keimanan Indra, Yahudi itu. suaranya putus. Ya, halo bang, gini bang, saya bertanya itu kepada bang Billy, apakah benar terjadi Yerusalem baru yang diturunkan dari surga untuk bumi yang baru dan langit yang baru seperti yang diimani oleh Kristen dalam kitab Wahyu bang?
Saya tanya dalam iman Yahudi bagaimana itu? Apa benar ada juga seperti itu? Nggak ada Yerusalem baru, nggak ada. Yang ada the next world, dunia yang akan datang, terus juga yang ada bait suci ya, bait suci yang divine, yang apa? Yang kudus, bait suci kudus ya, itu ada di langit ketiga, di mana Mikael menjadi apa dikatakan itu Mikael menjadi imam besarnya untuk membawa jiwa orang-orang kudus. Itu ada di dalam Midrash soal itu. Jadi kalau Yerusalem baru, nggak ada istilah Yerusalem baru. Tapi menurut Kristen itu bang, itu nubuatan dalam perjanjian lama bang, di mana Yesus akan menjadi raja di Yerusalem baru itu bang, untuk selamanya. Itu orang nggak ada cerita soal Yerusalem baru malah. Makanya itu kita Wahyu idenya dari mana? Kalau di perjanjian lama, kata perjanjian baru kayaknya nggak ada, coba cek ya. Perjanjian apa? Yerusalem baru. Coba diketik, ada nggak Yerusalem baru? Gua aku Ya, cari. berarti Yohanes menulis kitab Wahyu ini Pak, bang, dari mana dia ambil nubuatan seperti ini bang? Karena menurut orang-orang Kristen yang saya temani dialog, saya sering bertanya seperti ini, mereka mengatakan ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama, di mana Yesus akan menjadi raja bagi manusia katanya di Yerusalem baru itu. Iya, emang begitu. Untuk bangsa Israel juga. Semua juga dibilang dinubuatin oleh semua juga. Assalamualaikum. Salam. Shalom. Kalau tentang perang naga bang dalam kitab Yahudi ada nggak? Nggak ada, adanya perang Gog dan Magog. Itu di kitab saya itu bang, perang naga. Iya, gimana Abang itu mau bang? nggak? Menurut- Mau nggak perang sama naga? Ya kan di situ dikatakan Gabriel itu dan Mikael itu memimpin malaikat Tuhan. Sedangkan naga itu yang dikatakan adalah naga tua atau iblis itu kan memimpin juga malaikatnya. Maksudnya Berarti di gimana? sini ada dua. Makasih Nur. Maksudnya gimana? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan berperang lawan kerajaan iblis gitu maksudnya? Iya, menurut dalam kitab Wahyu bang, bahwa malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Mikael dan Gabriel itu melawan naga tua atau isi iblis ini Nggak ada dengan yang bisa ngelawan. malaikat-malaikatnya. Dengerin, nggak ada yang bisa ngelawan penciptanya, termasuk setan. Masa setan ngelawan? Tidak ada perang bang. Ya nggak ada namanya kerajaan Tuhan, kerajaan setan. Perang itu di mana idenya dari mana itu tuh? Siapa yang mau ngelawan Tuhan pencipta setan? Aduh, Kalau menurut Yahudi bang, setan itu diciptakan siapa bang? Tuhan lah yang cipta, terus siapa yang ciptain? Kata Kristen bang ya, maaf bang ya, kata Kristen The bahwa fallen angel. tidak pernah The fallen angel. menciptakan yang jahat-jahat bang. Tapi itu adalah malaikat yang malaikat yang berdosa, yang jatuh dalam dosa dan menjadi jahat. Gimana menurut abang itu? Namanya malaikat itu nggak punya free will. Jadi mereka itu waktu ke bumi itu mereka meminta izin kepada Tuhan, biarlah kami di bumi supaya namamu dimuliakan. Tuhan bilang jangan, karena kamu tidak akan kuat melawan Yeser hara gitu. Tapi karena mereka buminya, Tuhan izinkan mereka itu untuk ada di bumi. Akhirnya mereka menjadi fallen angel gitu. Tapi sebelumnya waktu di zaman Adam dan Hawa sudah ada yang namanya Satan, namanya Samael. Nah, dia itu Satan gitu. Jadi Satan itu bukan ada pas di zamannya Noah itu yang generasi Erbah, bukan, sudah ada pada saat Adam dan Hawa. Dan kita bisa lihat juga di kitab Ayub ya, Ayub itu Tuhan berfirman kepada setan gitu, malah lebih hebat daripada Matius, Markus, Lukas yang Tuhan nggak pernah berfirman, tapi Tuhan berfirman kepada setan dalam kitab Ayub. Artinya setan itu adalah hambanya Tuhan. Kenapa? Kalau setan itu tidak ada, free will buat apa? Dan kalau free will nggak ada, setan nganggur. Nah, begitu. Jadi, iya.
Jadi reward and punishment, pahala dan hukuman itu didapat dari manusia itu memilih yang baik. Dikatakan gini, reh natati levaneka hayom et hakaim fet hatov fet hamavet fet hara. Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Tuh, Tuhan suruh. Terus nanti di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom, aku yang menciptakan kejahatan. Tuh. Oh iya, Yesaya 45 bang, dari ayat 7. Iya, betul, betul. Hosea shalom, ufre ra. Aku yang menciptakan shalom, kedamaian dan juga kejahatan. Maksudnya bukan Tuhan itu oke dengan yang jahat, tapi Tuhan itu membuat sistem reward dan punishment buat manusia, pahala dan hukuman. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup, gitu. Makanya selalu. Tapi di dalam terjemahan, ya bang, di dalam terjemahan LAI Ya, kata jahat itu nggak ada bang. Iya, Yang Yesaya 45 ayat 7 itu. aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Makanya ketika Iya betul. nantinya nasibnya malang, disalahin Tuhan. Oh iya, memang ini nasib memang malang ini dari Tuhan. Ya udahlah, gitu, terima saja. Padahal ayatnya nggak begitu. Aku yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Makanya selaras dengan Torah. Reh natati levaneka hayom. Lihatlah, pada hari ini aku memberikan kepadamu et hakaim, kehidupan, ve'et hatov, dan kebaikan, ve'et hamawet, ve'et kematian dan kejahatan. Nah, pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Tuh. Jadi selaras. Berarti dari mana bang? Dari mana LAI itu mengambil sumber terjemahan bang? Karena dia terjemahannya dengan Yahudi itu berbeda bang. Tentang Dari Yesaya ngarang lah, 45. ngarang nggak jelas tuh. Makanya kedekatan, sekali lagi saya sering mengatakan kedekatan umat dengan yang namanya pencipta Tuhan itu adalah dengan kitab sucinya. Nah, kitab sucinya itu ditulis di dalam bahasa asli, ya. Ketika Torah ditulis di dalam bahasa Ibrani, ya, disitulah kedekatan, esensi, maksud Tuhan itu kita bisa tanggap di dalam terjemahan asli itu. Makanya bahasa Ibrani itu disebut Lashon Kodesh, bahasa yang suci bagi orang Yahudi, karena penulisan Torah dengan bahasa itu. Nah, ketika umat-umat yang mempunyai banyak terjemahannya banyak, atau bani targum atau bani terjemahan itu membaca dari terjemahannya, nah, seperti mesin fotokopi, ya, seperti fotokopi, kita fotokopi satu, kita fotokopi lagi dari yang hasil fotokopi kedua, ketiga, keempat, kelima, hasilnya pasti akan blur. Nah, begitulah kira-kira terjemahan Tanakh atau Perjanjian Lama. Bisa dikatakan umat fotokopi ya, karena versi Indonesianya ya. Makanya disarankan orang umat Kristen kalau ingin belajar Torah, nah, jangan pergi kepada pendeta, kan dikatakan apa? Kitmi Torah, Kitmi Sion Torah. Nah, dari Sion datang Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Nah, terus ada lagi perjanjian baru, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Terus pokoknya banyak. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan tanpa mengetahui teks, nah pasti itu konteks gagal. Tidak bisa lagi kita sekarang, orang Kristen di Indonesia tidak bisa lagi berharap atau bersandar akan terjemahan LAI, tidak bisa lagi. Ini menurut saya udah gak bisa lagi. Jadi cara yang terbaik adalah kalian harus belajar bahasa Ibrani untuk bisa memahami teks dan konteks. Lihat ya, saya Ya, satu lagi bang, pertanyaan bang. Bagaimana pandangan orang Yahudi tentang arti anak Allah bang? Karena dalam imannya Kristen, anak Allah itu adalah Allah itu sendiri, bukan anak-anak Allah bang ya, anak Allah, Ya. tanpa anak-anak. Anak Allah itu dalam pengertian mereka Allah itu sendiri. Nah, bagaimana Ya. pandangan Yahudi tentang kata anak Allah itu bang? Di dalam seluruh entire Tanakh, di dalam Tanakh yang disebut anak, ya, itu bukan berarti Tuhan beranak, hanya sebutan saja kedekatan Tuhan kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel aja yang disebut anak Allah itu. Atau istri masa mudaku kayak gitu. Terus banyak perumpamaan-perumpamaan yang
katakan Tuhan tentang Israel. Ya, begini Yang Bang, disebut di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan ketika Yesus itu disalib karena mengaku sebagai anak Allah. Nah, makanya itu saya meminta penjelasan dari Bang Billy sebagai orang Yahudi, bagaimana bisa anak Allah ini dikatakan anak adalah Allah itu sendiri dalam iman kekristenan. Dan merujuk dari kata-kata orang Farisi dan Saduki. Bagaimana dia menghujat mengatakan pada Yesus, engkau mengaku anak Allah. Nah, dalam pengertian anak Allah di sini itu Allah sendiri, Bang. Nah, saya minta kepada Abang sebagai orang Yahudi, bagaimana pandangan anak Allah itu, Bang? Bukan anak-anak Allah seperti yang Abang tadi maksudkan. Anak Allah itu maksudnya apa itu? Ya, dari terminologinya aja udah jelas. Dari kata anak Allah, berarti dia bukan Allah. Makanya dalam dunia kekristenan pun belum satu suara soal Yesus ini Allah, sang Bapa atau bukan. Nah, mereka kan belum kompak tuh masalah itu. Ada yang bilang Yesus adalah ciptaan, ada yang bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada yang bilang bukan, beda itu enggak. Makanya mereka bingung soal konsep ketuhanannya, masih belum pas gitu. Tapi kalau Yahudi mengatakan dalam pemahaman Judaism, kalau anak Allah ya cuma Israel yang disebut anak Allah. Tapi bukan berarti Tuhan itu beranak, karena ada ayat berkata 13 prinsip Maimonides, Tuhan itu Hashem itu engu ve'enegu, tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani atau bisa disetarakan kesuciannya dengan siapapun, gitu. Dengan apapun. Bagaimana Bang pandangan Yahudi tentang Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 7 itu Bang? Apa Ya, yang selalu dikatakan oleh orang Kristen inilah nubuatan untuk Yesus. Gimana Bang menurut Yahudi? Pertama itu tidak benar, karena pertama ya tadi sekali lagi nih, saya selalu di dalam perdebatan selalu saya sampaikan atau pembahasan Torah atau Tanakh, saya selalu menyampaikan Torah itu ya atau Tanakh itu juga itu bukan milik bangsa-bangsa, aslinya itu milik kehilat Yakov, ya milik jemaah Yakov, ada di dalam Torah tuh. Ulangan 22 ayat 4 ya, bahwa Torah itu diberikan oleh Hashem sebagai milik kehilat Yakov. Ya, jadi untuk memahami Yesaya Torah atau Nevim atau Ketuvim dalam hal ini ya saya masuk ke dalam kitab klasifikasi nabi-nabi. Nah, nabi-nabi orang Yahudi, orang Israel, yang paham kitab Yesaya itu bukan yang umat terjemahan, tapi umat-umat yang dipercayakan kitab, ya dalam hal ini Yahudi. Nah, kata di situ kan ki elet yulad lanu binitan lanu faiha misrah, ya itu. Jadi ki elet yulad lanu itu anak itu sudah lahir, seorang anak telah lahir. Loh, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan. Loh, jadi kisah itu bukan 700 tahun kemudian ke zaman Yesus dari zaman Yesaya, itu tidak benar. Nah, lambang pemerintahan ada di bahunya. Loh, kapan Yesus pernah punya lambang pemerintahan waktu ketika dia lahir? Nggak pernah, gitu. Terus yang disebut Afiat, sebutnya Peleoets, ya, penasihat ajaib itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. El Gibor itu Tuhan, Afiat, Bapa yang kekal itu Tuhan. Vaikra Shemo menyebut namanya, nama siapa yang disebut? Bukan Raja Damai itu, karena kalau Raja itu Melek Shalom, ini Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Siapakah dia Pangeran Kedamaian? Itu adalah Hizkiyahu, itu kitab Yahudi dan pemahaman Yahudi yang benar. Ketika kita membahas kitab Wahyu, nah, silakan Pak Kos, apa kabar ini membahas, karena itu kitabnya dia. Ketika perang naga apa itu naga itu perang lawan Tuhan gitu, ya silakan bagaimana itu dia menjabarkannya. Tapi kalau yang namanya kitab Tanakh itu milik orang Yahudi. Kalau tentang Mesias Bang, gimana maksudnya? Mesias bin David dan Mesias bin Yosef Bang? Ya, Mesias ben Yosef itu ada Mesias yang kematiannya itu membawa pertobatan bangsa Israel. Nah, jadi itu bisa
bisa bisa bisa siapa aja yang orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang soleh yang kematiannya membawa pertobatan. Bahkan seorang rabi besar mengatakan bahwa IDF juga bisa dikatakan Mesias Ben Yosef karena kematian tentara-tentara Israel itu yang berperang itu bisa dianggap seperti Mesias Ben Yosef gitu. Pokoknya pribadi-pribadi yang oleh kematiannya membawa pertobatan bangsa Israel sehingga Mesias Ben David akan segera datang gitu. Nah, kalau soal Mesias Ben David sampai sekarang kita belum tahu Mesias Ben David siapa, kita masih menanti kedatangan Mesias karena pertama Eliyahu Hanawi belum ada. Harus ada Elia dulu memperkenalkan, memberitahukan kepada dunia ini Mesias gitu. Nah, Mesias belum datang karena belum ada Elia. Terus ketika Mesias datang, ya, bumi ini kembali kepada nature awalnya, sifat alami awalnya. Makanya dikatakan nanti kan serigala akan makan rumput bersama domba, gitu kan. Anak kecil akan bermain dengan ular tedung. Artinya tidak ada yang berbuat jahat di Gunung Kudusku katanya. Terus memang binatang-binatang itu singa apa yang sekarang itu makan-makan membunuh sesamanya, aslinya itu memang tidak makan daging. Di manusia juga begitu. Baru di zaman di era ketika Hawa memberikan buah pengetahuan baik dan jahat kepada Adam, dia juga memberikan kepada para binatang. Nah, itu sehingga sifat alami. Kalau Tuhannya Yahudi siapa, Bang? Nama Tuhannya. Oke, kita menyebutnya Hashem atau Adonai. Ketika kita sedang berbicara kayak begini, atau kita sedang membaca itu kita bacanya Hashem. Tapi ketika kita sedang di dalam berdoa, ya sembahyang, kita menyebutnya Adonai. Oh, bukan ini ya, Berarti bukan YHWH itu bang Allah gimana bang? Iya. bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya Yahudi, Bang. YHWH itu adalah Allah. YHWH itu adalah Allah di dalam bahasa lain. Gitu. Jadi ketika makanya Indra Moshe pernah berarti sama, Bang. Tuhannya Yahudi sama Muslim. Tanya aja mereka percaya nggak ke Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tanya. Percaya nggak mereka sama Tuhan? Bang Andi. Percaya bang, percaya. Nah, percaya nggak mereka sama Tuhan Ishak? Gitu. Percaya banget bang. Nah udah. Berarti Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan ini, Tuhannya Musa gitu. Jadi gini, YHWH atau yang kalian sebut Yahweh itu sebenarnya salah, penyebutannya juga salah. Itu punya arti Haya Hove Veyih, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Nah, Indra Moshe ini pernah waktu itu aku tanya bagaimana Islam merekonstruksi nama Allah menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Ada yang bilang, oh itu nggak bisa dijabarkan Om, jadi begitu aja. Tapi waktu itu ada yang menarik dari keterangan Indra Moshe, dia membawa salah satu ulama yang berkonsentrasi atau mempunyai keahlian di bidang linguistik. Dia mengatakan kalau Allah itu bisa direkonstruksi secara bahasa dan bisa dipahami kalau artinya adalah dia yang dahulu disembah, dia yang disembah dan dia yang akan disembah. Itu pernah Bang Indra Moshe itu mengatakan hal seperti itu, dan saya waktu itu kaget banget, hah masa iya ada? Iya gitu. Nah, itu. Cuman mesti ditanya lagi pada beliau itu. Berarti Bang ini clear ini Bang ya, Tuhannya Yahudi sama Muslim sama Bang ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Tuhan itu Hashem itu dia Tuhan satu-satunya, Tuhan bagi seluruh umat di dunia ini. Umat orang Kristen Tuhannya dia juga, orang Hindu Tuhannya dia juga, orang semua manusia di bumi ini Tuhannya dia satu-satunya. Betul bang, betul. Bukan, nama-nama Tuhannya beda Bang. Berarti Tuhan itu ada banyak. Ya, nama bisa banyak. Kita lihat El Shaddai, ya. El Roy, El Gibor, itu nama-nama Tuhan juga, ya. Apakah Tuhannya banyak? Tidak. Itu adalah esensi, karakteristik atau sifat-sifat Tuhan yang melekat, yang bisa kita sentuh dan pahami. Itu. Ketika dikatakan Hammelech, mereka juga punya
sifat Tuhan yang namanya Al-Malik. Kayak gitu ya. Hakados, Hakados, Al-Kudus. Ada mereka juga begitu. Nah, bukan berarti Tuhannya banyak, tapi nama-nama itu, gelar-gelar itu menunjukkan sifat-sifat daripada Hashem itu sendiri. Oh, berarti intinya Tuhan apa? Intinya itu nama Tuhan yang dibawa oleh Musa gitu ya. Ya makanya waktu itu kan aku tanya sama di Komal pada Indra Mose waktu itu nih, Indra Mose. Ada nggak ketika orang Yahudi bisa merekonstruksi nama Yahweh atau kalian sebut Yahweh itu menjadi suatu kalimat yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, artinya kan Haya Hoviveih, dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia akan datang. Nah, Indra Mose waktu itu menjelaskan, itu saya sangat kaget sekali bahwa ada seorang ulama yang berkonsentrasi atau yang jago di bidang linguistik yang menyusun kata Allah itu menjadi satu kalimat yang bisa dipahami bahwa dia yang dahulu disembah, dia yang sekarang disembah, dan dia yang akan disembah. Nah, ulama Yahudi bernama Rasak Rabbi Saadia Gaon pun dengan berani dia di dalam penulisan terjemahan Judeo Arabik ya. Jadi Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika menerjemahkannya, Rabbi Saadia Gaon menerjemahkan Yahweh atau yang kalian sebut Yahweh itu menjadi Alef Lamet Lamet Hei atau Allah. Itu satu. Kedua, Rabbi Tovia Singer ya, Rabbi Tovia Singer. Lihat, cek aja di dalam YouTube-nya ya. Dia mengatakan bahwa Allah dan Yahweh itu adalah pribadi yang sama. Jadi pahami yang sama. Dan beberapa rabi juga ada yang mengatakan hal demikian. Jadi Bang, begini bang, nama menurut Allah, Kristen bang, gini bang, menurut Kristen, Yahudi Rabbinik itu memang mirip-mirip dengan Islam bang, tapi Yahudi Mesianik itu menolak bang. Gimana menurut pandangan abang? Mesianik Mesianik itu tahun 80-an, 1980 nongolnya. Cek aja di Google. Ya. Tapi Yahudi Mesianik mengimani apa bang? Mengimani Yahweh juga atau Yesus? Yahudi Mesianik itu bukan Yahudi, nggak ada sekte Yahudi Mesianik, itu Kristen. Kalau sekte Yahudi itu ortodoks, reform, humanis, konservatif, banyak. Tapi nggak ada yang namanya alirannya Yahudi Jewish Mesianik, nggak ada. Nah, satu bang, pertanyaan agak melenceng bang. Tentang Adam bang. Waktu di zaman Adam, kan Tuhan belum punya nama nih. Belum punya nama pasti. Nah, waktu itu nama Tuhan siapa dan bagaimana dia bercakap-cakap dengan Adam? Apakah dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa apa bang saat itu? Ah, bagus. Adam itu berbahasa Aramaik. Langsung saya jawab tuh, nggak pusing. Di dalam our ancient knowledge atau di dalam Midrash itu dikatakan, Adam itu berbahasa Aramaik. Aramaik itu ya masih serumpun dengan bahasa Ibrani. Ya Ibrani juga, cuman ya Aramaik gitu. Ini kalau untuk bahasa Indra mesti tahu secara bahasa. Terus apa aja sih atau bahasa rumpun Semitik apa aja yang sama? Ada Peosenian, ada Persian, Babilonian, dan bahasa Arab. Orang-orang yang berlidah Arab itu masih satu rumpun, rumpunnya Semitik. Makanya jangan heran di dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani banyak hal yang sama, pengucapannya serta artinya gitu. Alfabetnya aja sama. Artinya Tuhan bercakap-cakap dalam bahasa Aramaik bang dengan Adam. Iya. Dan tentang nama Tuhan bang siapa saat itu? Hawa kayak di peristiwa tentang Adam dan Hawa itu Hawa sudah memanggilnya dengan Yahweh. Berarti bukan YHWH dong, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti. Ya Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa? Aku sih nggak tahu. YHWH Nggak nyambung dong. Kan itu artinya apa yang Allah Maha Subhanahu Suci wa dan Maha Ta'ala Tinggi. dengan arti Haya HOVPI dia yang dulu, dia sekarang, dia yang datang. Kalau Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa? Subhanahu wa Ta'ala. ya kalau YHWH kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa dulu gitu.
Subhanahu wa ta'ala itu artinya Oh, yang yang maha maha tinggi. suci dan yang maha Ilah. tinggi, Bang. Oh, El Tuhan Sang yang Elyon. Maha maha suci dan maha Pencipta, tinggi. ilah gitu. El Elyon. El Allah. Elyon. Kalau Hmm. itu setaranya dengan nama Tuhan yang namanya El Elyon. Hmm. Itu. Berarti dulu sebelum adanya Muslim YHWH, terus sesudah ada Muslim Islam itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, Muslim itu artinya YHWH apa? itu ganti namanya. Muslim itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Itu perlu dipahami dulu. Aku nggak Oh paham. ya, agama sebelum adanya agama Islam itu kan Coba. YHWH. Nah, setelah ada Islam baru diganti jadi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, Islam artinya apa? Nggak tahu saya. Nah, coba kita Coba tanya. Andi Islam Kita tanya artinya apa? Indra Moshe. Menyerahkan diri apa? Menyerahkan diri ya apa tuh? Iya bukan sih? Islam itu Berserah diri, menyerahkan diri lagi kacau. Islam itu Islam itu dari wazan itu aslama, ya kan? Aslama yuslimu istislaman. Apa tuh? Aslama yuslimu istislaman. Aslama artinya menyerahkan diri, pasrah gitu kan. Yuslimu istislaman, jadi sikap berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan Tuhan Maha Kuasa mengatakan Tuhanmu itu satu. Orang itu bilang ya saya mau Tuhan itu satu, maka itu Islam. Oh, berarti ketika- kalau sudah berserah diri udah Islam gitu, Bang. Iya dong, pastinya dong. Berserah diri bukan kepada Belanda, kepada Tuhan. Iya, iya. Nah, terkait tadi kata Allah ya, Allah itu lafaz Allah atau isim ya, isim alam. Nama Allah itu dalam bahasa Arab itu ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan itu isim jamid. Isim jamid itu dari bahasa pertama manusia yang bahasa Arab tidak bisa mengungkapnya. Bahasa pertama manusia, bahasanya Adam itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut Ibnu Arabi ini adalah ahli bahasa Arab. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu Aduh, isim itu isim mustaq. JX25 lewat tuh. Ya, isim mustaq ya. Isim mustaq. Ada yang mengatakan Allah itu isim mustaq. Mustaq itu yang terbentuk gitu. Jadi sebuah nama atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Nah, contoh sebuah benda yang terbentuk dari kata kerja itu kitab ya. Kataba yaktubu kitaban, alkitabu gitu. Itu kan dari kata menulis menjadi tulisan. Jadi kitab itu tulisan. Allah itu menurut Ibnu Arabi itu dikata aliha ya'lahu ilahan, al-ilah menjadi Allah. Wazannya seperti itu. Maksudnya dari kata aliha, dia yang telah disembah dari dahulu, ya'lahu dan yang sekarang disembah, dan juga yang selamanya akan disembah. Nah itu dari kata itu. Jadi dia adalah yang disembah selama-lamanya, baik dulu, sekarang maupun masa akan datang. Saya ada mata seperti itu. Oh, iya iya. Berarti ini dulu Allahnya yang dibawa oleh Musa dulu berarti yang pertama gitu ya. Nah sekarang Musa menyembah Tuhan yang dahulu disembah oleh leluhurnya apa enggak gitu loh. Kita Iya, tanya benar. Musa menyembah Tuhan yang hari itu dia kenal itu saja, atau Tuhan yang disembah Musa itu yang disembah oleh leluhurnya yaitu Abraham. Kita tanya ke Bang Billy. Tuhan yang disembah oleh Musa itu Bang adalah Billy. Tuhan yang sebelumnya disembah oleh leluhurnya atau tidak? Jelas, pasti Berarti Allah berarti. yang Allah kan disembah artinya Allah kan artinya aliha ya'lahu ilahan kan. Nah, maksudnya dia yang dulu disembah, sekarang disembah, dan yang kedepannya akan disembah terus. Nah, Musa saya itu dia tanya. yang- Sebentar dulu, saya tanya Musa, Bang Billy, Musa menyembah yang disembah leluhurnya atau tidak? Yang sebelum dia. jelas. Nah, dan Musa menyembah hari itu leluhur yang disembah leluhurnya, betul kan? Ya, jadi kan bapaknya Dan Bang Billy sebentar, Bang Billy orang yang setelah Musa menyembah yang disembah Musa. Berarti Allah dulu, sekarang, dan akan datang, itu loh maksudnya. Nah, makanya itu aku tanya waktu itu kamu Berarti yang dari dulu sampai sekarang itu Allah berarti ya.
Ya itu Allah kan nama. Subhanahu wa taala. Isim itu bahasa Arab artinya nama, Bang. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Sem, gitu loh. Sem itu nama kita, isim bilang. Sem nama. Jadi itu makanya waktu itu kan aku lagi itu bahas pernah ada Indra Moses. Bang Billy Tentang sebentar yang dulu. rela. Ini saya kasih clue-nya nanti baru ditangkapin. Nah, dari semua nama Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an itu ada 100. Tetapi yang 99 itu dianggap datar, semuanya sama. Yang satu Allah ini yang paling tinggi. Makanya disebut lafdzu jalalah, nama yang paling tinggi. Kenapa? Karena artinya paling tinggi. Dia yang dulu disembah, sekarang disembah dan akan selamanya disembah. Artinya paling tinggi itu. Itu siapa tuh yang menemukan atau memformulasikan itu waktu itu kamu sebut itu nama ulama Ibnul Arabi, putra Arab namanya. Itu dengan nama seperti itu berarti orang Arab menganggap dia itu orang yang sangat paham Arab. Itu gelar dia sebenarnya. Nah, jadi kan ini jadi selaras dengan Hayal WWI. Hayal WWI dia yang dahulu, dia sekarang, dia akan datang. Jadi Nah, udah sama, Bro. para rabi itu kenapa mereka berpendapat demikian, karena mereka bukannya nggak belajar, mereka juga belajar soal itu. Makanya saat dia gaon itu, kalau menurut menurut teman saya yang belajar perbandingan agama di Mesir sama Madinah, ini saudara saya sendiri. Dia ngambil S1 di Mesir, S2-nya di Madinah, ini mau ngambil S3 lagi di Madinah. Dia bilang dulu ada seorang rahib Yahudi, dia nggak pintar bahasa Ibrani. Dia bilang namanya Sa'id Al-Fayyumi. Wah, itu saat dia gaon gitu. Nah, dia bilang gini, dia walaupun secara Ibrani dia ahli Ibrani, tapi dia bahasa Arabnya diakui oleh ahli bahasa Arab di Mesir. Bayangkan. Jadi saat dia gaon itu bukan kaleng-kaleng ketika menerjemahkan Sema Israel menjadi Allahu Rabbuna Allahul Wahid itu. Dia bukan dia itu ternyata pintar bahasa Arab walaupun dia itu bukan darah Arab. Itu kata temanku, dan itu temanku tuh kuliahnya di Mesir. Iya, betul. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kuliah di Cibaduyut ya. Di kuliah di Mesir. Jadi ada nih Talmud Sanhedrin 38b ayat 9. Rabi Yehuda berkata, and Rabi Yehuda says that Rav says. Jadi Rabi Yehuda mengatakan apa yang rabinya katakan. Adam, the first man, Adam manusia pertama, spoke in the language of Aramaic. Adam itu berbicara dalam bahasa Aramaik. As it is stated in the chapter of Psalm, speaking in the voice of Adam. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur yang disusun oleh Adam. Ya, Adam Adam itu menulis Mazmur juga. Ya. Bunyinya gini. Mizmar bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya mizmar. Iya, betul. Bahasa Ibraninya mizmor. Betapa beratnya pikiranmu dari pikiranku, ada di dalam Mazmur itu. Ini Ibnul Arabi yang tadi saya bilang menjelaskan kata Allah tadi secara isim mustaq. Dia sendiri berpendapat bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa tertua, tapi turunan dari bahasa Aram. Aram, ya. Oh, berarti bahasa serumpun bisa dikatakan ya, Bang ya? Iya, serumpun. Tapi kalau Yunani bukan serumpun lagi, Bang. Itu tetangga jauh, Bang. Oh iya, makanya Yunani kan mengadopsi dari kita alef bet. Mereka orang gini, Bang Billy, orang-orang Eropa atau keturunan Yafet itu dia belajar aksara itu dari orang Semitik. Iya, betul. Artinya orang Semitik lebih mengenal duluan, baik itu Arab, Aram, Ibrani, Amhar, Akkadia, Sumeria, Foenisia, Babilonia. Mereka duluan mengenal aksara, baru mereka belajar dari kita. Makanya namanya mirip kan, dari alif jadi alfa. Iya. Ya, mereka alfa beta. Kalau bahasa Yunani serumpunnya ke bahasa sekarang jadi apa tuh, Bang? Nggak ada kayaknya ya. Beta ya. Ya lihat aja ya. Yod menjadi yota, yod menjadi yota. Dari yod Ibrani menjadi yota. Yod Ibrani menjadi yota dalam bahasa Yunani kan. Lam menjadi lambda dalam bahasa ya kan. Nih, Lamet menjadi lambda. Dari ortodok, berarti bahasa Spanyol dong berarti kalau di sekarang. Wah, Spanyol Yunani. Enggak, bahasa Yunani gitu. Kalau di sekarang tuh
Dia Yunani sampai sekarang masih ada. oh, masih ada itu. Masih ada bahasa Yunani sampai sekarang. Ya ada pertanyaan Indra Mose dari Ortomatik dikatakan masalah Islam adalah Tuhannya dan yang memperkenalkan siapa dia. Loh, di dalam Al-Quran kan ketika Musa dipanggil dari semak yang terbakar, ya kan, semak yang berapi itu kan dikatakan innani anallaha, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah kalau Ibnul Arabi menjelaskan begini, sesungguhnya aku adalah yang disembah leluhurmu, yang harus kamu sembah dan orang-orang setelahmu menyembah. Maksudnya begitu kalau menurut Ibnul Arabi kan. Nah sekarang bagaimana ketika Musa dipanggil dalam Torah, Bang Billy? Panggilannya gimana? Bang Billy, panggilannya gimana? Seruannya? Kalau dalam Islam kan tadi gitu, innani anallah, sungguhnya aku Allah. Nah kalau Ibnu Arabi, berarti kan sesungguhnya aku ini yang disembah oleh leluhurmu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub gitu kan, Ismail juga termasuk, ya kan, dan oleh kamu juga seharusnya, dan oleh orang-orang setelahmu, kan begitu. Ya. Coba di dalam Torah bunyinya gimana ketika dia dipanggil dari semak terbakar itu? Kalau di dalam Coba saya mau Torah, dengar. dalam Torah ketika YHWH memperkenalkan diri kepada Israel ya, kepada umatnya pada waktu itu kan bunyinya gitu, Anoki Hashem Elohe kairat Selfikamet Misraim gitu. Itu yang pertama kali dia memperkenalkan namanya. Makanya posisi dari 10 perintah itu Kristen dengan Yahudi beda. Tuh. Oh beda. Saya kira sama. Jadi Coba bedanya di mana? posisinya Hotel, beda lagi hotel. kalau 10 perintah posisinya Anoki Hashem Eloheka itu yang pertama, akulah Hasem Elohimu gitu. Jadi kita mengenal Tuhan itu dari dia memperkenalkan dirinya kepada umatnya gitu, Yahudi ya, kepada orang Israel. Anoki Hashem Eloheka. Jadi asal saya mengatakan lo ileka makarim alpanai. Nah, itu satu nyambung itu. Nyambung ke bawah terus ayatnya. Kalau Kristen kan cuma jangan ada Tuhan Allahmu di hadapan hadiratku, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Kalau dari 10 perintah Yahudi itu Anoki Hashem Eloheka, akulah Hashem Elohimu gitu. Perintah bahwa kita harus mengenal dia Tuhan. Namanya ini gitu. Jangan-jangan apa murid-murid Yesus itu bukan orang Yahudi kayaknya itu ya. Murid Yesus. Muridnya Siapa murid Yesus? ya Yahudi, cuma Yang merangkumnya katanya ini 12 yang murid. merangkum kisahnya itu kan orang-orang dari Yunani. Oh gitu. Nah, yang merangkumnya kan kalau orang Jewish nggak mungkin pakai bahasa Yunani, pasti pakai bahasa Aram lah di zaman itu. Oh iya. Iya kan kalau Aramek ya. yang menulis kan orang-orang Yunani, makanya kan PB itu bahasa Yunani. Gimana sih? Iya ya. Padahal bahasa di situ dulu Aramek ya. Bahasa serumpun gitu. Apa bahasa Iya. persatuan. Sekarang abang lihat di Sefaria mana data-data Jewish yang sekunder lah berbahasa Aram, berbahasa Yunani nggak ada. Mereka tuh mentok-mentoknya Arab gitu. Jadi mereka tuh data-data yang memperjelas Torah mereka itu kalau nggak Aram, Arab. Arabnya kan Resa Adia Gaon, Malbim, Al-Vadiyah yang di Yaman itu. Coba Yunani yang mana? Tapi justru gini bang, apa namanya terjemahan pertama ya di Injil itu kan bahasa Suryani sebenarnya. Bahasa Suryani itu kan bahasa Arab ya kalau nggak salah. Iya ya. Bahasa Arab apa? Suryani bahasa Arab bukan sih bang? Suryani mah janda sebelah nih. Bukan, kalau Suryani kalau di sekarang apa tuh Suriah ya? Suryani Kalau janda dulu seksi, Suryani janda Suryani seksi. gitu. Begini, sebenarnya kalaupun memang tercatat di catatan awal
itu harusnya menggunakan bahasa Aramnya Torah Sebi Alfa, kayak macam bahasa Talmud, bahasa Midras gitu. Karena itu bahasa-bahasa yang dioralkan di PH Midras atau di madrasah, sekolah pesantren gitu. Kalau bahasa Suryani itu lain lagi dari Suryani. Iya kan dulu Injil itu diterjemahkan pertama bahasa Suryani, Kristen dari Suryani gitu. Nih Suryani datang nih, Suryani nih. Suryani. Assalamualaikum Suryani. Orang kalau nggak ngerti akar Semitik, dia akan selamanya tidak paham Al-Quran, Torah, Nevi'im, hadis, nggak bisa. Makanya ketika walaupun dia belajar di bahasa Belanda nggak bisa. Makanya ketika ahli-ahli Talmud dan ahli-ahli hadis versi Oten itu kan jago-jago kalau bahas, Talmud gini, coba baca. Bencret. Coba baca Ibnu Katsir. Bang Billy, kita punya ulama namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang tafsirnya salah satu daripada yang terbaik ya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau itu menguasai 4 bahasa Semit, jangan dikira. Memang penting. Jadi beliau itu menguasai bahasa Arab dalam autobiografinya beliau ya. Beliau itu menguasai bahasa Arab, Aram, Ibrani dan Amhar. Makanya begini nggak heran ya, kalau kita lihat komentar-komentar rabbinik di dalam komentar-komentar atas beberapa ayat itu mereka ngambil dari bahasa Arab. Ya betul. Padanan kata. Ini kalian nggak akan tahu ini, nggak pernah belajar masalah linguistik. Assalamualaikum, Shalom. Aku sekarang lagi belajar bahasa Ibrani sama bahasa Aramai, bahasa Arab. Tapi satu hal yang tidak kau pelajari sayang, itu adalah bahasa cinta yang tidak kau pelajari. Aku ini Bang Mili kata More Sapri kan bilang begini. Pertamanya kan belajar bahasa Arab dulu kata More Sapri, nanti kalau udah bahasa Arabnya udah lancar, nanti bahasa Ibraninya menyusul gampang. Nah kalau udah dua-duanya dikuasai itu nanti bahasa Aramaiknya gampang banget lagi kata dia kan. Dia mau dampingin aku setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Seneng banget. Itu ada dia punya lisensi, dia liatin kemarin lisensi dia kan, bahasa Arab, dia kan sastra Arab kan sebenarnya, terus bahasa Ibrani sama bahasa Aramaiknya keren pokoknya. Aku jadi candu belajarnya. Aku udah bisa kursiv, aku udah bisa tulis kursiv. Bagus dong. Udah bisa aku tulis kursiv, baca aku udah bisa juga, tapi aku belum bisa ini menerjemahkan karena kan harus vocabulary-nya harus ditambahin terus. Walaupun kau bisa berbahasa malaikat, tapi kalau kau tidak bisa berbahasa cinta, kau tidak bisa. Bahasa kolbu. Bahkan kata Rabai Malbim kata Rabai Malbim itu, nanti cek yang Rabai Malbim dalam menjelaskan Yoktan, dia bilang sebenarnya tidak ada satu orang pun yang namanya Arab sampai akhirnya dibilang bangsa Arab keturunannya. Tidak juga satu orang pun bernama Ibrani sehingga keturunannya dibilang bangsa Ibrani atau bangsa Aram. Dia bilang itu dulunya itu hanya daerah saja, dialek dari Semitik. Jadi Semitik itu punya ragam dialek, ada dialek Sumeria, Akadia, Foenisia, Ibrani. Ibrani itu dari kata Eger, artinya menyeberang sungai Efrat ya. Atau Arab itu dari kata Yaraf gitu kan, artinya padang gurun. Nah, ini maksudnya Semitik yang dialek padang gurun. Jadi sebenarnya Arabi itu juga mengatakan kalau mau dibilang itu orang-orang Ibrani itu keluarga Arab, kayak keluarga, bahkan Arab juga keluarga kita. Kita keluarga Sem, dia bilang gitu. Iya. Bil, mau tanya Bil, Ya. lu jago mana, Andra sama Piu? Wah. Jagoan. Ayo, jangan yang jujur lu ya. Jagoan Andra lah. Masa Bil? Jauh lah sama Piu lah. Emang Andra kenapa? Bagus, jagoan Andra lah. Andra kan Piu kan bekas Piu yang kan bawain juga gitarnya. keren. Piu kan yang bekas bawain gitarnya Andra.
Loh, katanya muridnya Piyu Andra. Aku orang Surabaya loh, Bil. Kenapa?